cari popularitas atau cari apa ya si FA ini, jadi seakan-akan memframing Bang Denny memihak gitu. Padahal Bang Denny tuh memfasilitasi, dan benar kata Bang Denny, harusnya kalau lu jadi lawyer, lu jadi orang hukum, harusnya lu bisa mendamaikan, bukan malah bikin makin kisah. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas untuk mengklarifikasi tentang ancaman dihajar yang dilakukan Farhad Abbas. Keduanya bertemu dan membahas langsung ancaman menghajar yang dilakukan Farhad Abbas kepada Denny Sumargo. Pertemuan Denny Sumargo dan Farhad Abbas berjalan kaku. Pasalnya, Denny Sumargo mendesak Farhad Abbas menghajarnya sesuai ancaman yang dilakukan Farhad Abbas. Mendengar perkataan Denny Sumargo, awalnya Farhad Abbas masih terdiam. Rekan Farhad Abbas yang ada dalam pertemuan itu berusaha menengahi dengan mengatakan Farhad Abbas bukan sosok yang suka dengan aksi kekerasan. Hanya saja Denny Sumargo memotongnya dengan meminta Farhad Abbas yang langsung bicara. Akhirnya Farhad Abbas langsung mengklarifikasi ancaman yang ia lakukan ke Denny Sumargo. Ia beralasan ancaman tersebut terjadi karena salah paham. Pasalnya ia mendengar dari beberapa wartawan yang menyebutkan Denny Sumargo meledek dirinya dengan sebutan tae. Saat itu ia mengaku kesal karena disebut tae oleh Denny Sumargo. Denny Sumargo terlihat kesal saat mendengar jawaban Farhad Abbas. Pasalnya, sebagai orang yang terdidik, Farhad Abbas tidak perlu terpancing oleh informasi yang tidak jelas, apalagi terpancing oleh omongan-omongan yang memang tidak berdasar. Setelah percakapan itu, Denny Sumargo dan Farhad Abbas justru berdebat mengenai definisi tae. Menurut Denny Sumargo, kata tae memiliki banyak arti. Denny Sumargo tidak setuju Farhad Abbas membawa namanya dalam kasus Agus. Pasalnya, ia tidak ingin menunjukkan keberpihakan pada kasus Agus. Menurutnya, ia hanya berada di tengah dan ingin membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara Agus dengan Pratiwi Novianti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kodensu sengaja nyamperin Farhad Abbas ke rumahnya buat dihajar. Ini adalah buntut kasus donasinya si Agus yang semakin memanjang kali lebar. Berawal dari ex pengacaranya si Agus yang ngalor ngidul, terjadilah Kodensu ini komen tae. Nggak terima di komen tae, si ex pengacara ini bilang mau ngehajar Kodensu. Sok atuh kalau mau ngehajar mah kata Kodensu. Pas udah disamperin ngeles dia, katanya siapa juga yang mau ngehajar. Ngehajar yang dimaksud tuh bukan ngehajar mukul katanya, tapi PKL itu pembela kaum lemah. Ya elah, pelin-pelan lo mah. Gue juga jadi heran kenapa sih pengacara si Agus itu rata-rata itu pada pelin-pelan. Sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begono. Si Farhad Abbas dilabrak coy sama Denny Sumargo. Iya, ya Allah, pagi-pagi imbas dari omongan dia mau ngehajar si Densu. Gegara Densu komen tae gitu. Ini seru nih pagi-pagi begini. Sini guys, kumpul kita Senin pagi. Jangan dulu ngelakuin to-do list kantor yang dikerjain ya. Mantengin Denny Sumargo dulu. Ini kalau kalian mau lihat video lengkapnya itu ada di akunnya Densu. Abis ini gue setel juga di sini dikit aja tapi ya. Jadi kalau lu lihat emang Farhad mah cuma berani ngoceh doang mulutnya. Giliran disamperin belaga-belaga baik dia bingung takut ditonjok sama Densu. Densu sih udah garang banget itu ya nyamperin tuh dia. Ini imbas panjang dari kasusnya si Agus. Kata gue lu bener-bener Gus, lu tobat. Itu bapaknya siapa sih? Gergetan gue loh dari tadi lihat dia loh. Ini tuh kalau kita lihat gitu ya, tipikal kayak bapak-bapak ngeyel kalau anaknya lagi berantem di sekolah, padahal anak dia yang salah. Kalian juga ngerasa gemes gitu ya sama aki-aki? Ada yang bilang ini bapaknya si Farhad, bener apa enggak? Jujur, bapak lu bukan itu. Beneran lu ya Farhad, kalau itu bapak lu terjadi sungguh lu ya berani nantang-nantang doang. Ditambah omongan lu muter-muter doang. Ditanya hajar maksudnya apa, bingung, nggak bisa jawab, takut. Kemarin lu to the point bang, to the point. Atau kalau fokus bantu ya fokus aja gitu di kasusnya, jangan beliweran pasang status, ngata-ngatain Novi, Densu. Nah Densu lu lawan, disamperin lu, dilabrak ya. Ini mesti lu inget nih Farhad, cuma mama komplek yang demen pasang status. Gentleman itu adalah Denny Sumargo. Gila, gokil banget. Dia yang mau dihajar, dia yang datengin rumahnya. Gokil banget bang. Di sini menunjukkan bahwa Bang Denny itu beneran apa ya,
tidak usah perlu banyak bacot untuk nantangin orang gitu. Udah samperin aja. Nah, sekarang disamperin kicep kan Doski. FA itu kicep karena banyak ngomong di luar koar-koar. Yang pecah tuh juga ada momen dimana yang si bapak-bapak itu, gue nggak tahu siapa, nggak jelas, yang orangnya FA itu pakai bahasa Makassar rewako gitu. Itu kan bahasa Makassar, artinya lu berani juga lo. Itu biasanya bahasa yang dipakai untuk orang Makassar tuh kayak mau nantangin gitu, mau gertak gitu. Dia nggak tahu bahwa Denny itu orang Makassar. Kocak. Karena permasalahan komentarnya si Bang Denny yang soal TAE itu kan, maksudnya itu kan menunjukkan ketidaksetujuan, bukan mau ngatain orang gitu loh. Ngapain juga, menurut gue juga Bang Denny tuh nggak bakal seburuk itu untuk ngatain orang. Ngapain juga di media sosial gitu, lagi banyak orang yang lihat, ngapain kayak gitu. Nah sekarang dia terang-terangan, si FA itu terang-terangan mau nantangin kan, mau dihajar katanya. Ini gila nih, ini yang dia yang mau dihajar, dia yang nyamperin rumahnya. Gokil. Akhirnya apa? Kicep. Akhirnya ya dia hajar tuh maksudnya A, B, C, D, E, alah berkelit. Ya itu bahasa-bahasa orang, ya orang hukum ya begitu lah ya. Lagi opini gue juga, Bang Denny tuh menurut gue tidak memihak salah satu pihak. Dia justru menjembatani. Cuman gara-gara ya mungkin cari popularitas atau cari apa ya, si FA ini jadi seakan-akan memframing Bang Denny memihak gitu. Padahal Bang Denny tuh memfasilitasi, dan benar kata Bang Denny, harusnya kalau lu jadi lawyer, lu jadi orang hukum, harusnya lu bisa mendamaikan, bukan malah bikin makin kisruh. Jadi melalui video Bang Denny, menurut gua di situ lu belajar nggak usah sosok nantang orang. Kalau langsung aja ketemu, daripada di media sosial lu ribut, langsung aja. Bener Bang, keren lu Bang. Layu sebelum berkembang. Lain dulu, lain sekarang. Ya sebelumnya ngocehnya sana sini, nantang sana nantang sini, Iran disamperin, Iran didatengin, kayak ayam sayur. Wajahnya kok pucat pasi begitu sih Mang Abdul tuh, kenapa? Kekurangan darah? Kenapa? Ih, harus segera diperiksakan, dirujuk ke rumah sakit terdekat. Iya, takutnya tensinya kenapa-napa, terkena darah rendah gitu kan. Pucat nih ya. Memperhatikan wajah kedua belah pihak tidak? Coba kalian perhatikan ulang ya, agar tidak gagal paham. Ya, Densu menahan kesal, menahan marah, mungkin menahan kepalan tangan agar tidak di luar kontrol. Namun Bang Abdul sepertinya menahan malu karena wajahnya pucat pasi, tak beraturan. Ya, walaupun sedikit anti klimaks ya, karena berharap ada salam olahraga agar dapat menjadi pelajaran untuk Bang Abdul. Ya, tapi kita perlu mengapresiasi tindakan yang diambil oleh Densu. Cukup bernyali, bahkan sangat bernyali, dan hebatnya mampu mengkontrol dirinya agar tidak lepas kontrol. Ya, Densu keren. Bang Abdul, sudahlah. Perhatikan tangan dari Densu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan cermat. Alright? Perlu diacungi jempol, bahkan diapresiasi terkait self-control yang dimiliki oleh Densu. Ya, Densu mampu mengkontrol dengan baik dirinya dan juga mampu memanage emosi dengan baik. Karena bisa dibayangkan apabila Densu tidak mampu melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang di luar dugaan akan terjadi. Ya, meskipun sebagian besar dari kita, termasuk aku pribadi, berharap hal-hal di luar dugaan tersebut akan terjadi sebenarnya. But it's okay, minimal kita mengetahui kelas dari masing-masing pihak berada di level mana. Alright. Jadi itu video Denny Sumargo yang semalam datengin rumah Farhad Abbas buat terima tantangan. Karena ada sebuah video di mana Farhad Abbas katanya mau menghajar Denny Sumargo. Nah, pas malam Densu beneran datengin rumahnya Farhad Abbas, Densu ini sempat dapat penolakan buat ketemu yang bersangkutan dari seorang bapak-bapak yang keluar dari rumahnya Farhad. Sampai akhirnya Densu ini cuma boleh masuk sendiri dan ditemenin sama satu perwakilan awak media aja. Dan di dalam kejadiannya ternyata kayak gini. Penonton sedikit kecewa, kenapa nggak jadi berantem? Pertanyaan besarnya, kenapa Densu
Densu kayak emosi banget sampai terima tantangan Farhad Abbas? Jawabannya ya karena Agus. Ini semua tuh masalahnya karena Agus. Jadi Densu sama Farhad itu berseteru karena buntut dari kisruh dana donasi yang diberikan Yayasan Pratiwi Novianti ke Agus Salim. Yang dari awalnya Densu sama Farhad ini cuma saling sindir doang. Ujungnya malah Farhad Abbas ngancem mau serang Densu secara fisik. Disamperin beneran sama Densu, pas sudah ketemu malah diajak damai sama Farhad. Tapi menurut kalian sumber masalahnya ini siapa? Apakah Agus atau Farhad Abbas? Atau kalian yang bilang gua mirip Farhad Abbas? Tolonglah berhenti guys.